Kenapa Infinix GT10 Pro nggak buat handphone ya kayak gini aja gitu, si Tecno Pova 5 gitu. Desainnya tetap gaming ya, tapi performanya udah jauh lebih jelas daripada handphone ini. Pertama dari faktor performanya itu udah jelas banget ya tadi ya, SoC-nya G99 udah bagus, thermalnya lebih baik, dan fine tuning dari brandnya yaitu si Tecno-nya ini bikin handphone lebih stabil dibanding handphone yang ini cuy. Makanya gue rekomendasiin handphone ini saat gue bahas si Infinix GT10 Pro. Tapi nggak sampai itu aja, harga handphone ini si Tecno Pova 5 itu lebih murah dibanding sama pendahulunya si Tecno Pova 4. Kok bisa? Padahal ada upgrade yang lumayan, nggak lumayan, bahkan besar banget walaupun chipsetnya itu tetap sama. Yaitu si Tecno Pova 5 sekarang ini harganya di 2.199.000 dengan dapatan RAM di 8GB dan storage-nya 256GB. Sedangkan Tecno Pova 4 itu harganya 2.399.000 dengan RAM 8GB tapi storage-nya itu cuma di 128GB. Jadi kalau lu beli Tecno Pova 4 sekarang, mau yang baru, mau yang second, itu sih lu kocak banget. Lebih parah daripada user yang beli ini handphone, si Infinix GT10 Pro, tapi ikhlas nggak perlu optimalin lagi gitu. Ya sebenarnya sih gue bingung sama Tecno, malah ngancurin produknya sendiri sih. Tapi nggak apa-apa, yang seneng kan lu lupa ada juga kan. Ya, apalagi udah rekomendasiin, tinggal beli aja. Kalau mau beli di deskripsi ada, gue kasih linknya. Lumayan. Oke, dari yang jeleknya dulu ya, kita bahas si Tecno Pova 5 ini. Yang gue tinggiin handphonenya, maksudnya buat yang bagusnya nanti aja gitu ya. Pertama dari chipset Helio G99. Ini maksudnya tuh bukannya chipsetnya jelek ataupun lemot ataupun gak stabil, tapi ya lo udah gak usah expect peningkatan performa lebih kenceng aja sih. Antutunya naik, ya coba aja jangan bandingin sama V9 di Tecno Pova 4 ataupun di si Antutu V10 nya di Tecno Pova 5 gitu. Pasti ya ada perbedaan dan intinya sama aja. Dan kalaupun kita lihat benchmark yang udah kita ambil di sini, Tecno Pova 5 di Antutu V10-nya dia dapat di 410.000, yang mana ini angka wajar untuk G99 sama kayak Realme 11 yang kita bahas kemarin, yaitu di sekitaran 400.000. Geekbench-nya pun juga angkanya standar G99, bahkan juga untuk 3D Mark-nya pun skornya ya gitu-gitu juga. Jadi ya si MediaTek Helio G99 itu ya udah bagus, udah stabil, udah efisien. Jadi ya nggak usah dibagus-bagusin lagi lah, tinggal pilih aja kalau lu pengen. Dan buat tes gamingnya ya nanti aja kita bahas. Sekarang keburukannya yang kedua, yaitu di bagian kamera gitu. Setuju dong, kalau kamera itu biasa aja gitu, malah cenderung jelek. Ya disclaimer ya, ini bukan hal yang jelek ya, ini hal wajar karena di harga 2 jutaan dan handphone ini unggul di performanya, bukan di kameranya. Jadi untuk hasil kameranya di bagian standar, ini shadownya underexposed, aneh banget gitu. Detailnya biasa aja, bahkan jauh di bawah Infinix GT10 Pro, padahal di foto di waktu yang sama berbarengan dan itu pun waktu pagi hari cuy. Ya kita sengaja foto bareng ya, memang karena awalnya nih handphone mau dibahas bersamaan gitu, cuma karena ada masalah jadi ya kita pisah gitu. Lanjut, untuk si mode HDR-nya jelek gitu, aneh banget, area gelap malah digelapin lagi, kebalikan dari tugas HDR gitu yang bisa naikin si shadow-nya nih, aneh banget gitu. Kalau foto malam ya ini yang paling bagus lah. Maksud gue dia kerja sesuai tugas di mana kamera standarnya itu nggak bisa ngangkat area gelap. Di night mode-nya ini lebih bagus. Dan videonya pun juga udah lumayan bagus, bisa rekam 2K walaupun masih getar, tidak ada OIS-nya. Ini adalah nyobain Tecno Pova 5. Ini gue pakai resolusi 2K. Ya ini 2 jutaan sih, gokil banget ada 2K ya, walaupun sebenarnya secara kualitas sih ya kayak lihat HDR-nya tuh awan-awannya. Cuman ya sebenarnya sih untuk HP-HP yang murah ya, gue pribadi lebih suka dengerin mic-nya. Ini sih 2 juta kecil, ada tahun depan gue. Ngeri juga. 2 juta kecil mic-nya mantep banget sih. Jadi kalau lu mau yang lebih steady sebenarnya mendingan yang ini sih. Oke, ini ultra steady-nya on di Full HD 30 fps ya. Dan lebih bagus menurut gua jadinya, karena gue lihat sih HDR-nya kayak highlight awan-awan gitu-gitu sih nggak berubah banyak di 2K. Paling detailnya aja, dan gua sih suka sih. Harganya sih harga 2 juta kecil ya, mic-nya lumayan gitu, nggak yang biasanya kan ngecil gitu ya mic-nya. Ini sih mantep jatuhnya sih.
gokil banget untuk HP yang jualan gaming. Ini gue suka sih, walaupun emang nggak sebagus Tecno Spark 10 seinget gue, itu bagus juga mic. Tapi ya itulah, gokil. Tecno Pova 5 langsung balik aja ke studio, let's go. Ya sisanya udah bagus sih sebenarnya. Dari kejelekan dua handphone itu sisanya handphone ini si Tecno Pova 5 bagus banget. Apa ada lagi kekurangannya? Ya gue kurang tahu sih. Soalnya ya dibandingkan dengan Pova 4 ini ya udah upgrade-nya jelas banget cuy. Dari desainnya ini menurut gue nih jauh lebih bagus dibanding Pova 4 yang menurut gue agak absurd. Ini lebih modern gitu ya, dengan kamera BAM yang gak lebih aneh dibanding game maksud gue Tecno Pova 4. Ini lebih futuristik, kayak mereka sebut itu lifelike 3D mecha. Ya oke lah ya. Lebih masuk sama selera gue, dan jelas handphone ini jelas handphone gaming banget. Warnanya ada 3 juga, ada gold, black, dan blue. Ini sesuai selera kalian aja. Dan port untuk tombol juga masih jelas ada, nggak ada yang disunat, masih ya aman lah buat kalian pilih. Dan untuk layarnya ini upgrade para coy gitu ya. Yang mana yang Pova 4 itu gue cukup kecewa karena masih SD aja. Sekarang nih di upgrade jadi Full HD ya, walaupun masih pakai LCD, tapi layarnya pun juga ikutan naik jadi 6,78 inci. Dengan refresh rate-nya pun nggak cuma 90 lagi, tapi 120 Hz cuy. Ya gimana gue nggak rekomendasiin handphone ini. RAM storage-nya pun juga naik parah gitu, langsung naik ke 8256 GB, tetap masih pakai UFS 2.2 cuy, nggak eMMC. Dan Android-nya pun juga udah 13, dan iOS-nya 13 juga terbaru. Ya walaupun OS-nya gue kurang terlalu suka, apalagi UI yang dibawa di handphone ini terlalu kartuni gitu ya, gue nggak tahu gimana, tapi ya setidaknya udah oke dapat update OS yang terbaru ya. Dan sedangkan untuk bloatware kalau kalian nanya masih ada juga di handphone ini. Nah langsung aja kita bahas untuk performance gamingnya. Di Mobile Legends ya, ini settingannya kita set di ultra, di settingan super juga. Ini dapat rata-rata di 73 fps. Dan penggunaan baterai selama 46 menit itu makan 14%, dan suhunya terpanas di bagian belakang itu 43 derajat Celcius dan depannya itu 41 derajat Celcius. Sedangkan settingan smooth dan di refresh rate super juga ini dapat fps 85 fps. Dan baterainya selama 30 menit makan cuma 8% doang, dan suhunya lebih stabil di 39 derajat Celcius belakang dan depannya di 37 derajat Celcius. Nah, buat Mobile Legends ini udah keren banget jatuhnya ya. 2 jutaan lu udah bisa dapat di FPS 90. Ya saran kita memang main di settingan yang masuk akal aja kayak grafis smooth, karena dari chartnya aja udah jelas kan ya, udah jelasin gimana. Kalau grafis ultra ataupun rata kanan lebih sering buat drop FPS-nya. Bisa drop di bawah 60 fps dan itu berasa banget pas lagi war. Termasuk suhunya bisa dibilang hangat ya, bisa sampai 43 derajat. Nah kalau pakai grafis yang smooth udah enak banget, nggak ada FPS yang drop sampai di bawah 70. Suhunya pun juga adem di sekitaran 30 derajat Celciusan ya. Bahkan gue bisa bilang ini pengalaman Mobile Legends yang jauh lebih enak daripada Infinix Hot 20S yang ada gambar Bruno di boxnya gitu ya. Ya jelas lah ya, SoC-nya pun juga lebih bagus yang ini kan. Kalau game PUBG ini settingan smooth ultra, ini bisa dapat rata-rata FPS di 36, dan penggunaan baterai selama 26 menit cuman makan 7% aja. Dan suhu terpanasnya di bagian belakang itu 40 derajat Celcius dan depannya itu di 38 derajat Celcius. Nah untuk main game PUBG di handphone ini juga oke banget, terutama gyronya yang memang ternyata responsif. Buat 2 jutaan sih ini udah terlalu menarik ya. FPS-nya emang ada turun-turun sedikit, tapi ini nggak berasa jadi beban buat experience gaming PUBG di handphone ini. Nggak ada yang stuttering sampai di bawah 35 FPS. Kalaupun ada, ya itu pun di awal doang pas lagi loading dari lobby ke tempat pemanasan, terus sama pas masuk ke in-game-nya. Sisanya cakep, suhunya juga masih di 30-an, paling ya BAM kameranya aja yang bisa nyentuh sampai di 40 derajat Celcius. Nggak tahu sih sama teknologi gimana, ini bisa beda 2 derajat sama di bagian layarnya. Kalau CODM di settingan medium high bisa dapat FPS rata-rata di 54. Dan penggunaan game selama 18 menit cuma makan baterai sebanyak 5% aja, dan suhunya di bagian belakang cuma 40 derajat Celcius dan depannya di 38 derajat Celcius. Nah, di game CODM settingannya standar aja di 60 FPS, tapi nggak apa-apa juga. Buat push rank pakai handphone ini experience-nya emang ada turun-turun sedikit, terutama pas baru respawn sama ada smoke ataupun molotov. Tapi bukannya turun yang parah banget sih, turun cuma 3-5 FPS aja. Itu yang di bawah 50-an adalah keadaan pas baru respawn, suhunya pun juga masih di 30-an, termasuk yang normal, walaupun lagi-lagi bagian kamera BAM-nya bisa beda 2 derajat sama bagian layarnya. Mirip sama kayak suhunya Infinix CT kemarin. Jadi secara overall di handphone ini dengan Helio G99 itu udah bagus banget buat game-game entry level ataupun di settingan yang bawah. Kalau Genshin ya udah lah ya, udah oke buat settingan low aja. Paling ya naik turun juga FPS-nya. Anyway, buat yang penasaran juga udah kita stress test handphone ini dengan CPU-nya ya, dan di handphone ini untuk rata 30 menit awal itu bisa tahan performance-nya di 90%-an. Tapi setelah
ya setelah 30 menit itu agak menurun, stabilnya di sekitaran 70 sampai 80%. Ya masih oke lah, itu kan udah cukup lama penggunaannya. Lalu untuk fitur-fitur tambahan ya ataupun fitur lain di handphone ini, dari segi baterai ya tetap aja sama di 6000 mAh, tapi dari pengecasannya di upgrade sama kayak Tecno Pova 4 Pro kemarin, yaitu sekarang 45 watt pengecasannya. Lumayan banget untuk sebuah handphone dengan kapasitas yang besar. Lalu untuk speakernya pun juga tetap stereo, masih enak kiri kanannya walaupun memang detailnya kurang pas gitu, tapi nice to have stereo, dan koneksinya jelas karena dipakai Helio G99 masih di 4G. Kalau kalian nanya ada NFC, tetap ada juga, dan sensornya udah oke buat yang standar. Ya intinya kan gyronya ada cuy, udah responsif juga, hardware coy, mantap. Jadi secara overall handphone ini yang bener-bener gak masuk akal ya menurut gue sih, kalau lu nggak masalah soal UI pada handphonenya, nggak masalah soal kamera yang jelek atau gimana, ataupun yang pengen punya handphone yang bisa pakai main game di harga 2 jutaan, ini aja sih udah bagus gitu. Upgrade-nya menarik semua, bagus semua, walaupun tetap pakai layar IPS, tapi layarnya ini slightly lebih lebar, 120Hz dan Full HD. Chipsetnya ya udah sama chipset Helio G99, tapi emang udah jelas chipset yang paling bagus untuk di Helio saat ini. Efisien pula lagi, lebih irit baterai. Chargernya juga udah upgrade ya, tadi 45 watt jadi lebih cepat buat pengecasannya, apalagi buat lu yang sering main game. By the way, dia juga ada vapor chamber juga, cuman ya sayangnya karena di sisi luarnya ini masih pakai plastik kayak di bagian bodi belakang dan juga sampingnya, jadi ya disipasi panasnya itu cuma distribusi ke seluruh handphone ya, tapi nggak keluarnya gitu, nggak efektif keluarin panas ke luar handphone ya. Tapi ya lebih baik ada daripada nggak ada sih. Dan ini emang handphone yang beneran bagus di trade sama si Tecno untuk handphone gamingnya kali ini ya. Gue rekomendasiin ketimbang ya si Tecno Pova 4 kemarin yang super nanggung. Apalagi layarnya cuma HD Plus doang. Dan kalaupun mau upgrade ke Pova 4 Pro ya waktu itu ada lawannya yang lebih menarik menurut gue. Ya sekarang pun untuk Pova 5 ini udah bagus banget ya. Ya secara overall bagus untuk bermain game dan performance-nya ya memang kamera jelek, tapi ya gak tahu sih kalau misalnya Tecno Pova 5 Pro kayak gimana. Cuma buat gue sendiri gue nggak bisa langsung rekomendasi karena gue masih agak skeptis sama Dimensity 6080 atau ya Dimensity 810. Ya paling yang menariknya dia udah AMOLED aja sih gitu. Tapi ya ya gue sih pengen penasaran juga nyobain gitu, karena ya sedikit juga sih yang bahas Pova 5 Pro, nggak tahu kenapa ya. Tapi mungkin itu aja lah pembahasan gue dari Tecno Pova 5 ini ya. Tolong bantu juga share video ini ke teman-teman kalian lagi butuh handphone gaming di harga 2 jutaan, dan gue pun barusan aja ngerekomendasiin handphone ini ke teman gue yang lagi nyari handphone 2 jutaan, jadi mungkin lu bisa rekomendasiin ini juga ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa kasih pendapatnya di kolom komentar sama like video ini kalau kalian suka, dan follow semua sosial media kita di Instagram, TikTok, Facebook, dan Discord yang semua linknya ada di deskripsi. Dan terakhir nih, gue nggak jelek-jelekin handphone Livi ini kan, apun Tecno mention dulu nih, kalau bagus lu bagus itu. Jadi sampai jumpa di video nyantai selanjutnya, bye bye.